وعلى آل سيدنا محمد قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan daripada penjelasan kitab Maulid Ad-Daibai yang baru saja kita baca, yang mana bertepatan juga kita masuk di bulan yang mulia, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya di bulan ini kita semakin mendekati untuk semakin mengenal Nabi Muhammad SAW, agar kita kenal, kemudian kita bisa cinta, setelah cinta kita bisa mengikuti, setelah mengikuti insya Allah kita akan berkumpul kelak bersama Nabi Muhammad SAW di surga insya Allah. Di sini dilanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yang mana kita telah membahas, dijelaskan oleh Imam Daibai di dalam maulidnya tentang postur wajahnya Rasulullah SAW yang dikatakan hidungnya seperti huruf alif, begitu juga alisnya seperti huruf nun, dan pandangan Nabi Muhammad SAW pandangan yang sangat tajam. Begitu juga kita sudah mengisahkan di pembahasan yang kemarin bagaimana Nabi Muhammad SAW ini pernah dicium kakinya atau telapak kakinya oleh unta, dan juga berimannya Allah, yaitu adalah biawak yang mengucapkan dengan lisannya langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dilanjutkan di sini oleh Imam Daibai bahwasanya bukan hanya itu saja keagungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW atau mukjizatnya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan kalau Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik Nabi, maka mukjizatnya pun juga mukjizat yang paling mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Sehingga apa yang pernah dikerjakan atau pernah dialami oleh Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW pun juga bisa melakukannya. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan sekalipun. Rasulullah SAW bahkan bisa menjadikan hewan berbicara dengan fasih.
Bahkan bukan hanya hewan saja. Dikatakan oleh Imam Bibai dilanjutkan di sini wasallamat alaihil ashjar, dan tumbuh-tumbuhan al-ashjar, pohon, itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa khatabatul ahjar, begitu juga bebatuan, batu ini bukan makhluk hidup, batu benda mati, itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu sebelum Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke kota Madinah, sering terjadi di kota Mekah. Para sahabatnya melihat langsung ketika Nabi Muhammad ini melewati satu gang, melewati satu perkampungan, melewati satu lembah. Di situ terdengar ada yang mengucapkan salam. Tapi para sahabat tidak tahu siapa atau sumber daripada suara tersebut dari mana. Maka Nabi Muhammad menjelaskan suara tersebut adalah dari apa? Bebatuan dan tumbuhan-tumbuhan ini yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan perkara yang mustahil, bukan juga kisah-kisah dongeng. Karena Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini itu semuanya bertasbih kepada Allah, baik tumbuhan maupun bebatuan, makhluk hidup maupun benda mati sekalipun, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihah, hanya saja kalian tidak bisa mendengarnya, kata Allah, dan tidak bisa memahami. Dan kelakuan Nabi Muhammad SAW ini sampai bebatuan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Tapi yang lebih indah bukan di situ, yang istimewa bukan di situ. Ketika bebatuan tersebut mengucapkan salam, tumbuh-tumbuhan tersebut mengucapkan salam, setelah puluhan tahun setelah itu Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Apa yang diucapkan sama Nabi diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, ini sesungguhnya aku la a'rifu hajaran di Makkah, aku mengetahui ada bebatuan di kota Mekah. Artinya sebelum aku hijrah, kana yusallimu alaiya, yang mana dahulu sering mengucapkan salam kepadaku, qabla an ub'ats, sebelum aku diutus menjadi nabi. Bayangkan, Nabi Muhammad bicara ini di kota Madinah. Nabi Muhammad setelah diutus itu umur 40 tahun, di kota Mekah sampai umur 53 tahun. Berarti 13 tahun di kota Mekah. Setelah 13 tahun di kota Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah umur 53 tahun sampai umur 63 tahun meninggal dunia. 10 tahun di kota Madinah. Dengan jarak yang mungkin hampir 20 tahun lebih, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya aku masih ingat ada bebatuan di kota Mekah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Artinya sebelum aku menjadi nabi sudah dikasih isyarat sama Allah bahwasanya tanda-tanda tersebut, bebatuan ini mengucapkan salam kepadaku. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad bilang apa? Inilah rifuhul, dan aku masih ingat sampai sekarang, kata Rasul. Artinya kalau sekarang kita ke kota Mekah, kata Nabi Muhammad, saya akan tunjukkan kepada kalian ini batu yang mengucapkan salam kepada saya. Ini batu yang sering mengucapkan salam kepada saya. Ini bagaimana daya ingatnya Rasulullah SAW sangat-sangat tajam kepada siapapun yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah saja ingat sampai sedetail itu kepada benda mati yang mengucapkan salam kepadanya, bagaimana jika yang mengucapkan salam adalah umatnya Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita istiqomah membaca salawat, demi Allah nama kita tidak akan dilupakan Nabi Muhammad SAW. Kalau batu saja Nabi Muhammad bilang saya masih ingat sekarang. Kalau perlu saya tunjukkan batu tersebut yang pernah mengucapkan salam kepada saya. Maka bagaimana kalau kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang terus mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Maka jangan pernah bosan
untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya zikir yang paling atau bahkan amalan yang paling kita butuhkan khususnya di akhir zaman seperti ini, di zaman yang penuh fitnah seperti ini adalah 3. Yang pertama sedekah, yang kedua istighfar, yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini 3 amalan jangan pernah kita tinggalkan khususnya di zaman sekarang. Kalau kita punya kelebihan rezeki, sedekah di tempat-tempat yang baik. Pakai waktu kita untuk beristighfar kepada Allah karena banyaknya dosa yang pernah kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Yang terakhir adalah hiasi terus lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengatakan solawat kepadaku itu mengundang 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kalian solawat kepadaku 10 rahmat turun, 2 kali solawat kepadaku 20 rahmat, 10 kali 100 rahmat, 100 kali solawat 1000 rahmat turun kepada kita. Sehingga ini perhatian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai mengingat batu-batu, apalagi kalau yang mengucapkan salam dan sholawat adalah umatnya sendiri. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan lagi kisah yang sangat dahsyat yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad adalah wahanna ilaihil jid'u. Hanna ini rindu, tidak ingin berpisah. Hanna ini keadaan hati ketika seseorang ini sangat ingin berjumpa kepada orang lain. Artinya tingkatan rindu yang paling dalam ini hanin, sampai merasa sedih, sampai merasa berat. Ini hana. Siapa yang merindu kepada Nabi Muhammad? Al-jidru. Apa itu jidru? Jidru ini pelepah kurma, batangnya pohon kurma. Kok bisa sampai rindu kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kisahnya? Dikisahkan di dalam Sahih Bukhari. Ketika itu setelah selesai pembangunan Masjid Nabawi, karena Muhammad SAW setelah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, pertama yang dilakukan sama Nabi Muhammad adalah membangun apa? Masjid. Karena masjid ini dibangun bukan cuma untuk ibadah. Masjid ini dipakai sama Nabi Muhammad untuk musyawarah, untuk mendidik umatnya, untuk mengajar, untuk belajar, untuk juga menyusun strategi peperangan. Ini masjid. Sehingga pertama yang dibangun sama Nabi Muhammad adalah masjid. Setelah dibangun masjid, Nabi Muhammad SAW ini biasa kalau berkhutbah berdiri. Khutbah apa? Berdiri. Dan khutbahnya Nabi Muhammad SAW ini terkadang bukan hanya sholat Jumat saja, bukan hanya khutbah Jumat, tapi waktu-waktu yang lain. Seperti kalau ada sesuatu yang penting, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad harus menyampaikan, dan terkadang butuh waktu yang lama. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini butuh sesuatu yang untuk disandari ketika khutbah. Sesuatu yang untuk disandari. Kalau zaman sekarang mungkin mimbar seperti itu, butuh mimbar. Maka dibawakan sama salah satu sahabat mimbar dari pelepah kurma. Bentuknya sangat sederhana, dari pelepah kurma untuk bersandarnya Rasulullah SAW ketika khutbah. Dipakai sama Rasulullah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus seperti itu sampai sudah waktunya untuk diganti. Artinya pelepah kurma ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai oleh Rasulullah SAW, perlu untuk diganti. Sehingga salah satu wanita Ansor datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, saya punya putra ini tukang kayu, ahli dalam bikin mimbar, bisa bikin mimbar. Tolong izinkan saya untuk memerintahkan anak saya ini agar kamu ini dibikinkan mimbar yang bagus. Terlebih lagi yang kau pakai ini pelepah kurma ini sudah tidak layak. Dan yang masuk Islam sudah banyak, sehingga jumlah orang yang ada di masjid ini semakin banyak. Yang belakang terkadang tidak bisa memandangmu ya Rasulullah, tidak bisa melihatmu karena banyaknya orang. Sehingga butuh sesuatu mimbar yang lebih tinggi agar ketika kau berdiri orang yang di belakang bisa juga melihatmu. Maka diizini sama Rasulullah SAW, bikinlah anak muda tersebut mimbar
yang mana mimbar tersebut ada 3 anak tangga. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, kemudian anak tangga ketiga lebih tinggi. 3 anak tangga. Biasanya Rasulullah SAW itu naik ke 1, naik ke 2, berdiri di 2 tersebut untuk berkhutbah. Yang ketiga buat duduk. Di tangganya itu 1, 2, kemudian 3-nya yang lebih tinggi untuk duduknya Nabi Muhammad SAW. Di situ dibikinkanlah mimbar. Setelah mimbar tersebut jadi, pelepah kurma yang biasa menemani Nabi Muhammad ketika sebelum adanya mimbar tersebut dipindahkan kemana? Keluar masjid. Ditaruh di luar masjid, mimbar yang baru diletakkan di depan. Sehingga ketika Nabi Muhammad khutbah itu sudah tinggi, ya, orang yang di belakang bisa melihat. Tepat ketika khutbah Jumat, Nabi Muhammad SAW ini berdiri berkhutbah. Satu masjid ketika itu mendengar suara yang aneh. Yang dengar bukan hanya Nabi, tapi seluruh sahabat yang ada di masjid. Dan ini disaksikan, riwayat yang cukup banyak mengatakan bahwasanya ketika itu kami mendengar suara tangisan. Sampai-sampai sebagian sahabat ini menggambarkan tangisan tersebut seperti suara unta yang kehilangan anaknya. Jadi kalau ada unta kehilangan anaknya, kata para sahabat itu tangisan, menangis dan berteriak mencari daripada anak tersebut seperti itu. Sampai para sahabat heran, ini unta siapa yang berteriak? Dilihat tidak ada di sekeliling masjid, tidak ada unta. Kemudian terus dicari, sahabat bingung, oleh kanan, oleh kiri, sampai tidak fokus dengan khutbahnya Rasulullah SAW. Suaranya ini dari pelan sampai mengeras sampai satu masjid. Masih tidak tahu sumbernya dari mana. Tiba-tiba Nabi Muhammad turun memutus khutbahnya. Ingat, diputus sama Nabi Muhammad khutbahnya. Nabi Muhammad turun membelah daripada soft-softnya para sahabat sampai Nabi Muhammad keluar masjid, berdiri tepat di pelepah kurma yang dulu dipakai sama Nabi Muhammad untuk dijadikan mimbar tadi, bekas mimbarnya Nabi dari pelepah kurma. Maka apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad ketika itu dari jauh dilihat oleh para sahabat seakan-akan berkomunikasi, ngobrol sama siapa? Pelepah kurma tersebut. Dan belum sampai berhenti suaranya, sampai dipeluk pelepah kurma tersebut, dipeluk oleh Nabi Muhammad. Suaranya, kata para sahabat mensifatinya, suara tersebut dari keras menjadi pelan seperti anak bayi ketika menangis kemudian berhenti daripada tangisannya. Biasanya anak kecil kalau nangis ya berhenti mesti ada suaranya, tapi berhenti semakin pelan sampai hilang suaranya. Seperti itu disifati oleh para sahabat. Sahabat masih belum tahu penyebabnya apa dan sumber suaranya. Maka Nabi Muhammad kembali setelah hilang suaranya. Nabi Muhammad kembali naik ke atas mimbarnya dan mengatakan, apakah kalian tahu suara tersebut dari mana? Maka Rasulullah mengatakan, suara tersebut ketahuilah dari pelepah kurma yang dulu saya pakai untuk mimbar saya, kata Rasulullah. Kenapa? Apa yang membuat bersuara seperti itu? Kata Rasulullah SAW, pelepah kurma tersebut menangis karena tidak ingin jauh dariku, kata Rasulullah SAW. Tidak mau jauh dari aku, kata Rasulullah SAW. Tidak mau berpisah dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW, sehingga menangis sampai mengeluarkan suara. Maka Rasulullah mengatakan, aku pun menenangkan daripada pelepah kurma tersebut dengan mengatakan, apakah kau ridho? Kamu akan menjadi mimbarku nanti di surga, kata Rasulullah. Kalau kau sabar sekarang, berhenti sekarang, aku akan menjadikanmu apa? Mimbarku di mana? Di surga, kata Rasulullah SAW. Setelah diberikan janji seperti itu, maka pelepah kurma tersebut berhenti dan dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad mengatakan apa? Seandainya aku tidak menenangkan pelepah kurma tersebut, niscaya suaranya
akan terus keluar dan menangis sampai hari kiamat. Artinya akan terus menangis sampai hari kiamat. Orang-orang setelah kalian juga akan mendengar daripada suara tersebut jika aku tidak menenangkannya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau pelepah kurma saja tidak tahan pisah sama Nabi Muhammad. Padahal pisahnya tidak jauh. Pisahnya cuma dari regal masjid, cuma dikeluarkan di luar masjid, tapi tidak tahan. Nangis. Setelah menangis mengeluarkan suara, apa reaksi Nabi Muhammad? Reaksi Nabi Muhammad mutus khutbahnya mendatangi daripada pelepah kurma tersebut. Ini bayangkan yang nangis padahal cuma pelepah kurma, bukan makhluk hidup. Tidak mati. Bagaimana kalau yang menangis umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau yang menangis kita? Sedangkan Nabi Muhammad ini sangat mencintai kita, sangat rindu dengan kita, sangat mendambakan untuk seluruh umat yang bisa berkumpul nanti di surga, dan mengatakan aku ini menunggu kalian, kata Rasulullah, di telaga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rugi kalau seorang mukmin muslim ngaku umatnya Nabi Muhammad, bangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah menangis rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah menanyakan sebelum tidur, sudah berapa tahun saya hidup di dunia ini, tapi kok tidak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah terlintas, kenapa kok saya ini masih belum merasakan nikmatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok saya ini masih belum bisa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Kita tidak pernah tanya seperti itu, apakah kita tidak peduli dengan Nabi Muhammad SAW? Padahal seandainya kalau kita menangis, maka reaksi Nabi Muhammad SAW akan lebih daripada reaksinya Nabi Muhammad kepada pelepah kurma tersebut. Ini daripada yang disebutkan oleh Imam Baibai, wahanna ilaihil jizr. Kemudian kata para sahabat Nabi Muhammad SAW, pelepah kurma tersebut yang menangis itu dijaga di luar masjid. Terus walaupun setelah Nabi Muhammad meninggal, pelepah kurma tersebut masih apa? Masih ada. Makanya kalau kita tahu di Masjid Nabawi sekarang, kalau jenengan ke Masjid Nabawi, tepat di raudhahnya itu ada tiang namanya al-muhallaqah. Ada tiang namanya apa? Namanya Ustuwanah al-Mukhallaqah. Ustuwanah itu tiang, al-Mukhallaqah itu tiang wangi yang harum. Ustuwanah al-Mukhallaqah, tiang yang harum. Kalau kita tahu tiang itu ada tulisannya Ustuwanah al-Mukhallaqah, tepat bawahnya itu mimbar sekarang. Nah, dulu ketika mimbar tersebut nangis itu tempatnya di situ. Jadi kalau kita ke Raudhah, masuk ke Raudhah Masjid Nabawi, tempat tiang tersebut, di situ dulu tempat apa? Tiang atau pelepah kurma yang menangis rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahanna ilaihil jid'u, wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadir, yadahu tadharu barakatuhuma fil maqa'im wal masyarib. Kemudian Imam Baibai melanjutkan, tangannya Nabi Muhammad, yadahu, kedua tangan Nabi Muhammad SAW, tadharu barakatuhuma, menampakkan keberkahannya. Artinya keberkahan Nabi Muhammad SAW itu tampak dari mana? Kedua tangan tersebut, fil maqa'im wal masyarib, ketika menyentuh makanan dan ketika menyentuh apa? Minuman. Tangannya Rasulullah ini kalau sudah megang makanan jadi berkah. Kalau sudah megang minuman juga jadi apa? Jadi berkah. Dikisahkan di dalam Sahih Bukhari juga, ketika perang Khandaq. Kita tahu perang Khandaq ini adalah perang di mana orang-orang kafir Quraisy bersama orang-orang Yahudi itu bersekutu untuk menghabisi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah,
Begitu juga orang-orang Yahudi yang berkhianat ketika itu mengepung kota Madinah, dikepung. Orang-orang yang ada di kota Madinah tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Makanan tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, tidak bisa. Sehingga bingung para sahabat bagaimana bisa bertahan atas serangan tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika itu diusulkan salah satu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit. Kali kota Madinah ketika itu digali parit, semua perbatasan kota Madinah dikali, semuanya digali agar musuh-musuh yang menggunakan kuda tersebut tidak bisa melompati daripada parit tersebut, tidak bisa mengalahkan umat Islam. Maka digali. Ketika penggalian parit, para sahabat ini kelaparan, kehausan, musim panas ketika itu. Terlebih lagi mereka tidak bisa berdagang keluar, tidak bisa makanan masuk ke dalam kota Madinah dalam keadaan paceklik ketika itu. Maka terlihat Rasulullah SAW itu ikut juga menggali. Ketika Rasulullah ini dilihat sama Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau ini melihat Rasulullah SAW itu ketika gali. Aku melihat ketika Rasulullah mengangkat daripada alat tersebut, aku melihat di perut, antara perut dengan sarungnya Nabi Muhammad ini ada apa? Batu. Ada batu 1 sampai 3 batu ketika itu dilihat. Untuk apa? Untuk mengganjal perutnya Rasulullah SAW, menunda rasa lapar. Saking ketika itu laparnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Makanya sebagian sahabat ketika itu mengeluh kepada Muhammad, ya Rasulullah kami lapar. Lihat ya Rasulullah, perut saya sampai saya ganjal dengan 1 batu. Maka Rasulullah membuka perutnya ketika itu diganjal sudah berapa? 3 batu. Dan daripada kebiasaan orang-orang Mekah atau orang-orang Madinah ketika itu 1 batu itu berarti 1 hari. Kalau sudah diganjal 1 batu berarti belum makan apa? 1 hari. Kalau Nabi Muhammad sudah berapa? 3 batu. Belum makan sampai berapa? 3 hari. Sehingga para sahabat Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika itu merasa kasihan. Pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada makanan apa enggak? Maka kata istrinya mengatakan ada, cuman ada tepung gandum, kata istrinya, dan juga beberapa daging. Baru saja saya sembelih, kata istrinya. Ada daging sama gandum, saya bisa jadikan roti sama daging, kata. Tapi makanan ini, kata beliau, hanya cukup untuk 3 sampai 4 orang saja. Ini tepungnya tinggal sedikit, dagingnya juga tinggal sedikit. Cuma 4 orang saja. Kalau kau mau apa yang mau lakukan, kata istrinya, saya ingin undang Nabi Muhammad biar makan. Kata istrinya apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Ajaklah Nabi Muhammad SAW sama 1 atau 2 orang lagi, minimal tidak lebih dari 4 orang, kata istrinya, agar kita bisa membuat Rasulullah SAW ini makan sampai apa? Sampai kenyang. Maka Sayyidina Jabir ketika itu lihat Rasulullah masih kumpul sama sahabatnya, masih kerja bakti. Maka Sayyidina Jabir mendekati Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ini istriku ada masakan daging sama roti. Aku mengundangmu tapi cuma apa? Cuma kamu sama 2 sahabatmu yang lain. Sudah, jangan lebih ya Rasulullah. Tidak cukup makanan. Maka Rasulullah ketika itu, ya benar, sudah dimasak. Sudah, kata Rasul, kata Sayyidina Jabir, tinggal kau datang akan dihidangkan. Maka Rasulullah langsung berdiri, berteriak di hadapan ratusan orang yang ikut menggali dia, mengatakan, wahai kalian sahabatku, sekarang kita diundang oleh Jabir bin Abdullah makan bersama di sana. Bingung sih Jabir. Ini dibilang sama istrinya tidak boleh lebih dari berapa? 4 orang. Ini Rasulullah SAW mengatakan kalian semua, yang jumlah ketika itu lebih dari 80, hampir 100 orang, untuk silahkan datang ke rumahnya siapa? Sayyidina Jabir bin Abdullah. Semua sahabat yang kelaparan ketika itu berbondong-bondong mengelilingi daripada rumahnya Sayyidina Jabir. Rasulullah ngasih pesan kepada Jabir, mengatakan, wahai Jabir, kau pulang sekarang ke rumahmu,
bilang kepada istrimu, jangan perintahkan kalau sudah matang jangan dibuka. Biar saya yang membuka daripada pancinya, kata Rasul. Biar tertutup, jangan dikeluarkan dulu, biar saya nanti yang membuka dan membagikannya, kata Rasulullah SAW. Pulang Sayyidina Jabir, ketemu sama istrinya. Tanya sama istrinya, bertanya, bagaimana? Rasulullah datang? Iya, Rasulullah datang sama 100 orang, kata Sayyidina Jabir. Maka istri yang marah ketika itu mengatakan, kamu ini saya sudah bilang jangan lebih dari 4, jangan mempermalukan kita tidak punya makanan sebanyak itu. Si Jabir mengatakan kepada istri, ini perintah Nabi. Kata istrinya, sudah Nabi yang memerintahkan seperti itu, sudah pasrahkan semuanya kepada Nabi. Kita tidak sampai ilmu kita tidak tahu. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuk Nabi Muhammad SAW, kemudian memerintahkan para sahabat. Beberapa orang masuk Nabi Muhammad ketika itu yang membuka tempat rotinya, dipotong sama Nabi Muhammad, kemudian diberikan ke satu tempat dan dagingnya dibagikan ke tempat tersebut. Terus Nabi Muhammad yang membagi. Terus Nabi Muhammad bagi sampai seluruh pasukan makan dengan kenyang. Nabi Muhammad makan, seluruh para sahabat makan, bahkan keluarga Sayyidina Jabir semuanya ikut makan kenyang. Dari mana? Tangannya Rasulullah SAW. Padahal ketika itu musim paceklik. Dibagi sama Nabi Muhammad, sudah selesai kenyang. Nabi Muhammad berterima kasih kepada Jabir dan istrinya. Nabi Muhammad pamit. Setelah pamit pulang, istrinya ketika itu melihat membuka daripada panci tersebut, melihat tidak berkurang sama sekali. Rotinya seperti itu. Begitu juga dagingnya sedikit, tidak kurang sama sekali. Lihat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ini dikatakan tangannya Nabi Muhammad SAW itu apa? Dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga pernah juga di perang Tabuk. Di perang Tabuk ini perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan yang cukup jauh juga di zaman paceklik ketika itu. Jadi banyak daripada pasukannya Nabi Muhammad ini membawa bekalnya pas-pasan. Sampai-sampai Nabi Muhammad sendiri yang mengatur perbekalannya, yang bawa lebih dibagikan kepada orang yang kekurangan. Terus seperti itu dibagi sama Nabi Muhammad, diaturkan sama Rasulullah. Sampai ketika itu makanan masih ada tapi air habis. Terlebih lagi buat wudhu tidak ada, buat minum juga apa? Tidak ada. Bingung para sahabat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, ayo siapa di antara kalian yang masih punya sisa air, walaupun cuma sedikit, kumpulkan ke sini. Diambil ketika itu ember sama Nabi Muhammad SAW. Embernya tidak begitu besar, taruh di tengah, kumpulkan air-air kalian, kata Nabi Muhammad. Dikumpulkan, tempat air minumnya cuma 3/4, dituangkan di sana. Ada 3,5 dituangkan di sana, 3,5 dituangkan di sana, sampai tinggal mungkin tidak nyampe setengah daripada ember tersebut. Kemudian apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meletakkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat mengatakan, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seakan-akan keluar air yang sangat deras dari celah-celah tangan Rasulullah SAW. Pegang sama Nabi Muhammad, tiba-tiba airnya tersebut nambah sampai keluar banyak. Maka Rasulullah memerintahkan, siapa di antara kalian yang punya tempat air, isilah dengan air itu. Diisi ketika itu tempat minumnya mereka ada yang minum, mereka ada yang wudhu dengan air tersebut, bahkan ada yang mandi dengan air tersebut. Sampai-sampai para ulama mengatakan air yang paling mulia yaitu adalah air yang keluar dari tangan Rasulullah SAW, bahkan lebih daripada kemuliaannya air zam-zam. Ini yang dikatakan oleh Imam Daibai, bahwasanya kedua tangan Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, khususnya daripada makanan dan minuman.
Qalbuhu la yaghfal wa la yanam walakin li khidmati ala dawami muraqib. Kemudian yang terakhir, qalbuhu la yanam atau qalbuhu la yaghfal. Ketahuilah, kata Imam Debai, hatinya Nabi Muhammad itu tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai. Artinya Nabi Muhammad SAW ini mustahil dalam keadaan lalai. Apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad pasti benar. Bukan dari kesalahan, bukan juga dari kelalaian. Karena dijaga sama Allah, para nabi ini maksum. Ya, maksum dari kalimat ismah. Apa itu maksum? Maksum ini terjaga daripada dosa, aman, tidak mungkin melakukan suatu yang dosa ataupun kelalaian. Qalbu la yaghfal, hati tidak pernah lalai. Wala yanam, dan Nabi Muhammad SAW juga hatinya tidak pernah tidur. Maksudnya bagaimana hatinya tidak pernah tidur? Hatinya Nabi Muhammad ini selalu aktif. Kalau kita katakan online. Artinya apa? Begitu nanti ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung sampai. Terus apa? Seperti manusia kalau tidur tidak tahu apa yang terjadi. Tidak bisa dengar, tidak bisa melihat. Tidak tahu siapa yang datang, tidak tahu siapa yang keluar karena dia tidur hatinya. Tapi kalau Nabi Muhammad hatinya tidak pernah lalai, hatinya tidak pernah tidur. Akan tapi untuk apa? Hatinya ini selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu waspada dan menunggu daripada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah terjadi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini punya kebiasaan tidak tidur kecuali sholat witir. Kebiasaan Nabi Muhammad ini tidak tidur kecuali sudah sholat witir. Dan itu diperhatikan sama seluruh istrinya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sholat witirnya 11 rakaat langsung. Makanya termasuk sholat witir ini wajib bagi Nabi Muhammad, tapi sunnah bagi kita. Kita hukum sholat witir sunnah, tapi kalau Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Nabi Muhammad itu selalu tidak pernah meninggalkan sholat witir. Makanya kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, usahakan jangan pernah kita tinggalkan yang namanya sholat witir. Walaupun cuma 3 rakaat kita mampunya kita kerjakan. Nabi Muhammad selalu sholat witir 11 rakaat. Pernah suatu hari Nabi Muhammad ini tidur dulu, belum sholat witir tapi apa? Tidur. Ditegur sama Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tumben kamu ini tidur sebelum apa? Sholat witir. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Aisyah, yang tidur itu apa? Mata, tapi hatiku tidak apa? Tidak tidur. Artinya matanya Nabi Muhammad yang tidur istirahat, tapi hatinya Nabi Muhammad SAW ini terus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada tidurnya mata, tapi hatinya tidak tidur. Dan masih panjang lagi, masih banyak lagi daripada keagungan, kemuliaan, keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah ini sedikit dari cukup buat kita. Semoga Allah menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, menjadikan kita ini terus rindu kepada Rasulullah SAW dan memudahkan kita untuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dosa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mimpi ketemu sama Nabi Muhammad ini hadapan daripada seluruh para pecinta Rasulullah. Bahkan bukan hanya kita umatnya yang hidup setelahnya, tapi zaman para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ini tidak puas cuman melihat Rasulullah saja, tapi tidurnya pun juga ingin ketemu sama Rasulullah SAW. Sehingga mereka terus berusaha sampai berhasil bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Orang yang melihat aku di dalam mimpinya, maka yang dia lihat itu benar-benar aku, kata Nabi Muhammad. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Nah ini, dan Nabi Muhammad bilang, man ra'ani fil manam fa sayarani fi Allah. Orang yang
melihat aku di dalam tidur, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya akan mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana cara kita amalan-amalan agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Amalan yang pertama adalah menjauhi perkara-perkara yang bisa menolak kita dari mimpi bertemu sama Nabi Muhammad. Menjauhi amalan yang bisa mencegah kita daripada bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa yang bisa mencegah kita? Ya maksiat mata terutama. Maksiat mata ini sangat-sangat mencegah kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga urusan hati. Mustahil seorang mimpi ketemu sama Nabi, bisa ketemu sama Nabi Muhammad kalau di dalam hatinya ini masih ada benci sama salah satu umatnya Nabi, dengki sama salah satu umatnya Nabi, dendam sama salah satu umatnya Nabi. Jadi kalau kita ingin ketemu sama Rasulullah, kita harus cintai seluruh umatnya, kita harus sayangi seluruh umatnya, maafkan daripada dosa-dosa seluruh umatnya Rasulullah SAW. Begitu juga setelah kita menjauhi daripada perkara-perkara yang menghalangi kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, baru kita hiasi diri kita dengan kenal sama Nabi. Tidak mungkin kita kenal kalau tidak hadir majelis-majelis seperti ini. Tidak bisa kita kenal sama Nabi kalau tidak belajar. Yang penting kita harus belajar, kenali Nabi Muhammad, apa akhlaknya Nabi, apa sifat-sifatnya Nabi, apa dari kebiasaannya Nabi. Setelah kita kenal, kita nanti akan mulai ikuti sedikit demi sedikit, tidak masalah. Kemudian yang ketiga bersolawat, banyak solawat kepada Rasulullah SAW. Minimal berapa sebelum tidur? Minimal 10 kali. Kalau malam Jumat kita tambah sampai 100 kali. Nabi Muhammad bilang kalau malam Jumat ini tambahkan lagi berbanyak. Minimal 10 kali. Kalau malam Jumat kita tambah sampai berapa? 100 kali. Walaupun sebagian para ulama bilang paling sedikitnya solawat itu buat kita orang-orang awam, paling sedikitnya itu 300 sehari. Paling apa? Paling sedikit itu minimal. Kalau kita buat orang awam itu kita sedikit. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang kita awamnya awam. Ini 10 aja sudah cukup. Yang penting apa? Istiqomah. Kemudian yang terakhir ada juga amalan yang mujarrad, membaca surat Al-Muzammil sebelum tidur selama 40 hari berturut-turut. Surat Al-Muzammil sebelum tidur. Al-Muzammil ini pendek, cuma berapa ayat itu, satu setengah lembar. Kemudian sebelum tidur membaca bait burdah. Ada bait burdah itu la ilaha illallah. Dan yang terakhir itu ada dari Abul Mawahib Imam Jalaluddin Muhammad Asy'ari. Dia mengatakan, saya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi dan ngasih amalannya. Kata Nabi Muhammad dalam mimpi saya, kalau kamu baca amalan ini, saya akan hadir dalam mimpimu. Amalannya pertama sebelum tidur baca Bismillah 5 kali, baca A'udzubillah, baca A'udzubillah minasyaitonirrajim 5 kali. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian membaca Allahumma inna nas'aluka Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Ya, halan wa ma'alan. Atau di dalam riwayat lain, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajha Sayyidina Muhammad yaqadatan wa manaman. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama itu halan wa ma'alan, versi yang kedua yaqadatan wa manaman. Itu
bertemu dengan Nabi Muhammad, mahabbah yang ada dalam hati kita, cinta yang sangat dalam. Wallahu a'lam. Apa ada pertanyaan berikutnya? Ini sudah dilakukan. Untuk yang berikutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh beliau Halim sekaligus kepada beliau kami persilakan. Allahumma aghnina bil ilmi